Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita mau melanjutkan pembahasan fikih kelas 7 pada bab 3, yaitu mengenai ketentuan azan, iqamah dan sholat berjamaah. Nah, jadi pastikan disimak penjelasannya dengan baik dan dibuka bukunya pada halaman 52. Kita akan membahas mengenai azan terlebih dahulu. Apa itu azan? Azan merupakan panggilan kepada jamaah untuk melaksanakan sholat 5 waktu dan memperlihatkan syiar Islam. Jadi azan secara bahasa berasal dari kata udhun, ya, azan. Nah, artinya adalah pengumuman atau pemberitahuan. Nah, kemudian secara istilah yaitu perkataan tertentu yang berguna memberitahukan masuknya waktu sholat fardu. Nah, apa itu iqamah? Iqamah adalah pertanda bahwa sholat berjamaah itu sudah dimulai. Adapun hukum azan dan iqamah itu hukumnya adalah sunnah. Nah, bagaimana sih awal mula sejarah atau terjadinya azan? Nah, siapa yang pertama kali mengumandangkan azan? Jadi yang pertama kali mengumandangkan azan sesuai dengan hadis riwayat Bukhari dan Muslim, kalian bisa baca di halaman 52, bahwa ketika itu orang-orang Islam, para sahabat berkumpul dan mengira-ngira bagaimana waktu sholat, ya, dan ketika orang orang Nasrani memulai waktu sholat itu dengan menggunakan lonceng dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana dengan Islam? Nah, para sahabat berkumpul, kemudian ada seseorang pada suatu hari mereka kemudian membicarakan tentang hal itu. Maka di antara mereka ada yang mengusulkan bahwa menggunakan lonceng, ya. Ada yang menggunakan lonceng seperti orang-orang Nasrani. Kemudian ada yang berkata lebih baik menggunakan tanduk seperti sangkakala seperti orang-orang Yahudi. Nah, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab berbicara, mengapa tidak diseru saja orang menyuruh untuk sholat. Kemudian hal itu diberitakan kepada Rasulullah, dan kemudian Rasulullah bersabda, wahai Bilal, bangkitlah dan serukan azan. Nah, kemudian mengenai tes azan kalian pasti sudah hafal semua. Kemudian bacaan yang diucapkan oleh orang yang mendengar azan. Nah, orang yang mendengar azan mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muazin, ya. Ketika mendengar Allahu Akbar, maka dibalas dengan Allahu Akbar, asyhadu alla ilaha illallah dibalas dengan asyhadu alla ilaha illallah, dan lain sebagainya, kecuali pada bacaan hayya 'alas shalah dan pada bacaan hayya 'alal falah. Ketika seseorang mendengar muazin membacakan hayya 'alas shalah dan hayya 'alal falah, maka pendengar membaca la haula wala quwata illa billah. Nah, kemudian disunahkan membaca doa ketika selesai mendengarkan azan, baik itu yang azan sendiri ataupun yang mendengarkan yang menjawabnya. Maka hendaklah membaca doa-doanya, apa? Yaitu Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal fadilah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'ata innaka la tukhliful mi'ad. Nah, kemudian apa sih keutamaan orang yang azan? Apa itu keutamaannya? Nah, di dalam kalian bisa lihat di dalam hadis sudah dijelaskan bahwa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law ya'lamun nasu ma fil adhan was-saffil awwali thumma lam yajidu illa ay yastahimu alaihi lastahamu. Nah, rawahul Bukhari. Artinya adalah bahwa seandainya orang yang tahu keutamaan azan dan berdiri di barisan pertama sholat, di mana mereka tidak bisa mendapatkan kecuali
harus mengundi, pastilah mereka mengundi di antara mereka. Nah, kemudian dalam Quran surah Fusilat ayat 33 pun dijelaskan, "Waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin." Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang mensyukuri. Jadi sebaik-baiknya perkataan, sebaik-baiknya panggilan adalah yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada Allah. Azan merupakan salah satu dari itu. Nah, kemudian apa syarat azan, syarat orang yang mengumandangkan azan dan iqamah? Yang pertama adalah telah masuk waktu sholat. Telah masuk waktu sholat. Nah, bila seseorang mengumandangkan azan sebelum masuk waktu sholat, maka azannya itu haram hukumnya, sebagaimana telah disepakati oleh para ulama. Bila nanti waktu sholat telah tiba, harus diulangi azannya, kecuali azan subuh yang memang pernah dilakukan 2 kali di masa Rasulullah SAW. Azan yang pertama yaitu azan sebelum masuk waktu subuh, sedangkan pada 1/6 malam yang terakhir. Nah, azan yang kedua adalah azan yang menandakan masuknya waktu subuh, yaitu pada fajar shadiq sudah muncul. Jadi ketika masa Rasulullah SAW itu pernah dilakukan azan 2 kali waktu subuh. Nah, itu sebagai tanda. Nah, kemudian yang kedua adalah harus berbahasa Arab. Jadi azan yang dikumandangkan dalam bahasa selain bahasa Arab itu tidak sah, sebab azan adalah praktek ibadah yang bersifat ritual, bukan semata-mata hanya panggilan atau pengumuman yang menandakan waktu sholat. Jadi harus menggunakan bahasa Arab. Nah, yang ketiga itu tidak bersahutan. Maksudnya apa? Jadi bila azan dilakukan dengan cara sambung menyambung antara satu orang dengan orang lain, orang pertama Allahu Akbar, orang kedua asyhadu alla ilaha illallah, maka hukumnya tidak sah. Ya. Kemudian azan dilakukan oleh seorang muslim, kemudian laki-laki, ya kan, azan tidak sah apabila dikumandangkan oleh non muslim atau oleh seorang wanita atau seorang yang tidak waras, ya. Sebab apa? Sebab mereka semua bukan termasuk orang yang punya beban ibadah. Nah, kemudian tertib lafalnya artinya berurutan, mulai dari Allahu Akbar sampai juga dengan la ilaha illallah. Nah, kemudian sunnahnya azan. Yang pertama adalah suci dari hadas besar dan juga hadas kecil, ya kan? Dalam hadis riwayat Tirmidzi di sana disebutkan la yu'adzinu illa mutawaddi, ya kan? Tidak boleh azan kecuali orang yang telah berwudu. Nah, kemudian menghadap kiblat, ya kan? Menghadap kiblat serta menengok ke kanan pada waktu dibacakan hayya 'alas shalah dan menengok ke kiri pada waktu dibacakan hayya 'alal falah. Nah, Rasulullah SAW bersabda, An Abi Hujjaifah radhiyallahu anhu qala ra'aitu Bilalan yu'addinu wa atatabba'u fahu hahuna wa hahuna wa usbu'ahu fi udunaihi. Saya pernah lihat Bilal sedang azan dan saya ikuti mulutnya ketika sana kemari sedang ibu jarinya diletakkan di lubang telinganya. Kemudian menguatkan suara. Sebagaimana yang dijelaskan bahwa sabda Nabi SAW, karena sesungguhnya tidaklah akan mendengar sejauh suara muazin baik jin, manusia, adapun sesuatu yang lain, melainkan mereka akan menjadi saksi baginya pada hari kiamat. Jadi disunahkan orang yang berazan itu memiliki suara, menguatkan suara. Kenapa? Karena ketika itu pada masa Rasulullah SAW belum ada yang namanya speaker dan lain sebagainya. Nah, kemudian kita masuk ke dalam sholat berjamaah. Apa itu sholat berjamaah? Nah, jamaah, ya kan? Sholat kita sudah bahas dulu, sholat secara bahasa itu doa, sedangkan secara istilah adalah
suatu kegiatan yang di dalamnya terdiri dari perkataan-perkataan, pekerjaan-pekerjaan yang diawali oleh takbir dan juga diakhiri oleh salam. Nah, sedangkan jamaah itu artinya kumpul bersama-sama. Salat maksudnya adalah salat jamaah adalah salat yang dilakukan secara bersama-sama oleh dua orang atau lebih, yang satu menjadi imam sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Dan jadi salat berjamaah ini dikerjakan paling sedikit dua orang atau lebih. Nah, mana dalilnya? Yaitu salatul jama'ati tafdulu salatul fardhi bi 27 darajah. Salat jamaah itu lebih baik daripada salat munfarid, salat sendiri, dengan 27 derajat. Nah, apa sih hukum salat berjamaah? Nah, menurut sebagian ulama adalah fardu ain, ya kan? Sebagian yang lain berpendapat fardu kifayah dan sebagian lain berpendapat sunnah muakkad, ya kan? Sunnah yang ditetapkan. Nah, pendapat yang paling kuat yaitu yang terakhir, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa sholat jamaah itu adalah sunnah muakkad. Sunnah muakkad itu artinya adalah sesuatu yang sangat dianjurkan, ya, kecuali sholat jamaah dan sholat Jumat yang memang harus dilakukan dengan berjamaah. Nah, kemudian apa sih syarat imam? Orang yang harus menjadi imam itu yang bagaimana? Yang pertama adalah orang yang lebih dalam ilmu agamanya. Nah, yang kedua yaitu orang yang lebih fasih Al-Quran dan banyak hafalannya. Kemudian lebih tua umurnya dan baik penampilannya, kemudian berakhlak mulia. Jadi ketika kalian ingin melaksanakan sholat jamaah, maka yang dipilih untuk menjadi imam kriterianya yaitu yang dicari dulu orang yang paling pintar dalam ilmu agamanya. Kemudian kalau tidak ada, cari yang lebih yang fasih bacaan Al-Quran dan banyak hafalannya. Kalau tidak ada, cari yang paling tua umurnya dan baik penampilannya. Yang ketiga baru, kalau tidak ada juga, cari yang paling berakhlak di antara kalian. Nah, sedangkan syarat makmum yang pertama adalah berniat menjadi makmum. Kan harus berniat menjadi makmum. Innamal a'malu binniyat, segala sesuatu itu tergantung kepada niatnya. Yang kedua, mengetahui dan mengikuti gerak-gerik imam. Ketika imam sujud, ikut sujud dan lain sebagainya. Kemudian tidak mendahului imam. Kemudian berada dalam satu tempat dengan imam. Dan yang terakhir yaitu makmum tidak lebih maju dari imam. Jadi imam itu posisinya di depan. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan pada hari ini. Kita lanjutkan pembahasan pada minggu depan. Untuk tugasnya silahkan dirangkum dari pembelajaran di video ini. Oke, nakhtatim darsana bi suratil hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.